Oke kan, kita cek untuk game turbonya. Dan di sini untuk unlock GPU-nya sudah aktif guys. Untuk ke game tambah mantap karena kita bisa pindah ke settingan GPU yang kualitas tinggi. Dan kita langsung aja untuk cobain main game Mobile Legends di Redmi Note 10 ini. Karena menurut saya untuk perbedaan performanya sangat terlihat sekali di HP Redmi Note 10 ini. Dan kita sudah masuk ke dalam gamenya. Di sini aku merasakan sangat mulus sekali untuk performanya. Yang sebelumnya kalian tahu sendiri untuk Redmi Note 10 ini, jika dipakai Mobile Legends kadang sering patah-patah atau nge-lag. Tapi setelah unlock GPU ini terasa sangat ringan sekali. Kalau kita lihat di pengaturan ini aku pakai yang grafis sedang dan refresh rate yang tinggi, bahkan dengan bayangan yang aktif. Dan ini sangat lancar sekali teman-teman. Mantap sekali. Ini aku pakai Redmi Note 10 ya. Dan menurut saya untuk FPS-nya juga stabil di antara 58 sampai 60 FPS. Oke, jadi bagaimana untuk unlock GPU-nya di game turbo? Kita langsung aja untuk mulai tutorialnya guys. Oke kan, jadi di sini aku memakai Redmi Note 10. Bisa berjalan dengan baik dan sangat berbeda sekali sebelum menggunakan unlock GPU dan setelah menggunakan unlock GPU. Terutama di game Mobile Legends sangat lancar sekali di Redmi Note 10 ini. Cara ini juga aman karena tanpa menggunakan root. Namun agak sedikit panjang, jangan di skip-skip biar tidak ada tutorial yang terlewat. Nah, jadi untuk pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan itu adalah jaringan WiFi, entah itu kalian pakai jaringan hotspot HP, dan yang penting teman-teman sudah connect di WiFi. Nah, setelah itu install aplikasi keamanan yang aku sudah sediakan, linknya ada di kolom komentar di versi 5.5. Nah, lalu setelah itu teman-teman install aplikasi yang sudah saya sediakan di kolom komentar, yaitu aplikasi LADB dan juga aplikasi SetEdit. Tapi setelah teman-teman install nanti jangan dibuka dulu untuk aplikasinya. Jadi jangan dibuka dulu untuk dua aplikasi ini. Oke, dan setelah itu kita langsung aja untuk masuk ke dalam pengaturan. Setelah itu kita klik tentang telepon. Kita klik versi MIUI selama beberapa kali sampai muncul opsi pengembang. Dan setelah muncul kita kembali. Setelah itu kita scroll ke bawah dan kita masuk ke dalam pengaturan setelan tambahan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam opsi pengembang guys. Nah, setelah masuk opsi pengembang maka akan tampilan seperti ini guys. Setelah ini kita scroll aja ke bawah. Teman-teman cari aja yang namanya debugging USB yang paling atas sendiri. Kita tunggu aja sampai detiknya selesai dan kita centang. Setelah selesai kita klik OK. Lalu di bawahnya ada debugging near kabel, kita klik, kita centang. Setelah itu kita klik izinkan. Di bawahnya lagi ada install via USB, kita aktifkan juga. Dan di sini teman-teman sepertinya perlu login akun Mi biar bisa centang di install via USB. Karena saya sudah login akun Mi, maka saya sudah bisa centang. Lalu centang juga di bawahnya ada debugging USB. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Kita klik aja nanti yang berikut. Lalu kita tunggu sampai detiknya itu selesai guys. Tapi tenang aja untuk cara ini hanya ribet di awal. Nanti untuk seterusnya cuman tinggal pakai. Nah, kalau sudah centang semua seperti ini, kita kembali ke menu utama dulu. Nah, setelah itu kita buka aplikasi LADB. Di sini kita menggunakan split screen biar agak mudah untuk mengisi angkanya. Nah, jadi kita split screen biar mudah. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam pengaturan. Setelah itu kita scroll lagi, kita masuk ke dalam opsi pengembang yang tadi. Setelah itu scroll ke bawah, kita cari yang namanya debugging near kabel. Nah, ini setelah itu kita klik aja guys untuk debugging near kabelnya.
Lalu kita scroll ke bawah, kita cari pasangkan perangkat dengan kode pemasangan. Nah, maka akan muncul kode seperti ini. Nanti teman-teman tinggal masukkan aja sesuai dengan port dan pairing kode. Jadi untuk portnya ini ada yang di paling bawah sebelah kanan. Untuk pairing kodenya kita masukkan yang kode pemasangan WiFi, kita masukkan ke pairing kode. Oke, langsung aja untuk kita masukkan di sini untuk contohnya. Di sini aku hapus dulu ya, 42029. Oke, sesuai yang bawah ya. Lalu yang kode pemasangan WiFi 009449. Kita masukkan ke pairing kode. Setelah benar teman-teman langsung klik OK aja. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, proses debug nirkabel terhubung. Oke, dan setelah itu kita kembali dulu ke menu utama. Ini kita minimize saja. Kita pencet home. Nah, di sini kita salin dulu untuk scriptnya. Nanti untuk scriptnya aku juga akan sediakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Nah, jadi kita salin dulu untuk scriptnya. Kita salin. Oke, setelah itu kita kembali ke menu, ke LADP lagi. Lalu kita paste scriptnya di sini. Nah, setelah terpaste dengan benar, nanti teman-teman tinggal klik enter aja yang ada di bawah. Maka akan menjadi kosongan seperti ini ya. Lalu setelah itu kita kembali ke menu. Kita masuk ke dalam aplikasi Set Edit. Lalu kita tinggal klik OK. Setelah itu kita klik yang di sistem tabel yang ada di atas. Kita ubah ke global tabel. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah guys. Kita cari yang namanya GPU Tuner Switch. Kita scroll lagi. Nah, ini ketemu guys, GPU Tuner Switch ya. Awalnya false ya. Kita klik aja guys untuk GPU Tuner Switch-nya. Setelah itu kita klik edit value. Kita ganti ke true, TRUE. Nah, setelah seperti ini kita klik aja save change. Oke, maka akan sudah berganti ke true ya untuk GPU Tuner Switch-nya. Kita kembali ke menu utama. Setelah itu kita tahan aplikasi keamanan. Lalu kita klik info aplikasi. Nah, setelah itu kita klik di penyimpanan. Kita hapus data guys yang ada di bawah. Kita klik hapus semua data. Setelah itu teman-teman tinggal masuk ke dalam pengaturan. Lalu kita masuk ke dalam game turbo ya. Kita masuk ke dalam game turbo. Nah, di sini teman-teman tinggal klik setting atau di pengaturan. Kita ubah untuk orientasi berandanya. Kita klik. Di sini kan masih vertikal ya. Kita ubah menjadi mendatar guys. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Setelah itu kita masuk ke game turbo lagi. Nah, selamat, maka untuk GPU unlock-nya akan sudah terbuka guys ya. Jadi settingannya ada di bawah sini. Kita bisa klik. Lalu di sini kita bisa setting untuk GPU-nya. Nah, setiap kalian mau ngegame, kalian harus masuk ke game turbo ini biar mengaktifkan GPU unlock-nya. Jadi di sini kita ubah ke setelan kualitas tinggi. Atau kalau teman-teman mau custom juga bisa, di sini ada pengaturannya ya guys ya. Nanti kalian bisa otak-atik aja untuk settingannya di sini. Kalau aku sih biasanya pakai yang settingan kualitas tinggi, itu udah bagus. Dan FPS-nya bisa stabil untuk game Mobile Legends di HP Redmi Note 10. Dan ini bukan gimmick ya guys, jadi ini sangat lancar sekali, terbukti. Teman-teman bisa coba aja langsung. Dan menurut saya untuk FPS-nya jadi lebih stabil dan tidak patah-patah. So mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar. So kali ini Ruang Senja pamit dulu dan ketemu lagi di video berikutnya. See you next video and bye-bye.